sampaikan juga nih, dalam konteks OPI ini, itu kan lembaganya Pak, DPR-nya. Betul. Yang Sebagai sebenarnya lembaga, mau, ini sebenarnya tugas mulia ya, tugas mulia dan berat juga, yang butuh komitmen. Misalnya gini, kemarin ramai soal Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Nah, kan? Dalam pandangan subjektivitas saya, itu karena cara berkomunikasinya yang nggak pas. Apakah itu pemerintah, apakah itu DPR. Nah, kalau dalam konteks OPI ini kan punya tugas salah satunya kan bagaimana transparansi ya DPR kepada publik. Nah, ketika bagaimana kalau kita jelaskan ya, saya sempat ngomong gitu di rapat, kita jelaskan mewakili lembaga DPR bahwa undang-undang ini itu sebenarnya maksudnya begini-begini. Nah, tapi ada yang nyeletuk di situ. Ketika pembahasan itu kan tidak 100% setuju semua fraksi. Iya. Apalagi kalau putusannya itu voting. Iya. Nah, tentu ketika dia ngomong, ngerti ya Mas ya? Iya. Atas nama lembaga DPR, selesai konfes gitu misalnya, karena begini-begini, pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ini loh, pentingnya Undang-Undang ini loh, gitu. Tapi ketika selesai itu ada, kan mereka punya kewenangan bebas juga menjelaskan, fraksi yang berbeda. Betul. Nah, itu yang nggak bisa gitu loh, sulit untuk menjelaskan. Kalau ini luar biasa nih bener kalau kita lihat ya, opini cakupan isu yang diemban dia untuk ke itu luas sekali dan bagus sekali menurut saya, sehingga bisa kalau OPI kan bicara lembaga Pak, bicara DPR, bukan bicara fraksi-fraksi gitu loh. Betul. Nah, misalnya ya ini lembaga dimanapun Pak, saya nggak bicara hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika sendiri yang ini juga mewakili partainya kan, fraksinya kan ketika bicara, meskipun mewakili partai itu juga sama dengan mewakili konstituen gitu. Konstituen kami itu ini maunya gitu. Fraksi yang lain tidak. Itu selalu ada itu. Nah, apalagi di Indonesia yang begitu bebas, media sosialnya begitu. ini kalau saya belak-belakan aja, karena kalau ini sebenarnya bagus ini pelaporan pelayanan publik, menjadikan parlemen yang inklusif, modernisasi legislasi, ada anti korupsinya juga. Ya kan, bagus sekali ini. Tapi ini jangan sampai hanya di dokumen tas ini doang, tapi bagaimana nggak gampang implementasinya ini. Betul. Apakah hanya di Indonesia? Saya kira enggak. Dimanapun mengimplementasikan ini sulit, susah. Oke. Tinggal komitmen tadi, mau nggak gitu. Tapi sejauh ini kalau pengen minimal di tim itu gimana yang Mas Johan? Ini sekarang kalau Anda perhatikan banyak sekali kemajuan ya. Oke. Ada TV parlemen dan lain sebagainya, itu salah satu inilah. Kemudian kita diinfo oleh Sekjen melalui SMS gitu, apa yang terjadi DPR gitulah. Setiap hari itu ada. Sehingga setiap anggota DPR aware yang terjadi itu seperti ini. Bahkan satu peristiwa kecil pun oleh Sekjen itu diinfo ke anggota DPR. Itu kan salah satu ini ya yang saya nggak tahu yang dulu ya, tapi sekarang ini itu ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapat ya, dan di dalam sidang-sidang komisi itu sekarang terbuka, udah semua bebas mengakses itu. Hari ini terjadi, kalau ini mungkin ini ya sama dengan yang dulu. Cuman dulu kan belum ada media sosial yang begitu. Masih. Anda itu bisa ini loh, jadi DPR ini kayak akuarium Pak. Anda pernah ini nggak? Pernah baca ketika anggota DPR rapat kemudian buka website yang agak seronok. Oh iya, itu bisa di capture deh Pak. Iya.
Betul. Itu kan luar biasa itu. Harusnya ya semua sadar gitu ya, semua anggota DPR sadar bahwa keterbukaan informasi itu luar biasa. Sekarang udah nggak ada lagi yang jadi kayak orang tuh bisa melihat Anda pakai mobil apa, Anda punya, belum lagi kalau ada isu misalnya selingkuh gitu ya, ini cepet sekali dong. Ada MKD juga, MKD apa ya, Mahkamah DPR itu. Mahkamah Kehormatan, MKD ya. Mohon maaf ini masih baru. Itu juga mengakomodir laporan-laporan itu yang kemudian bisa meluruskan anggota DPR. Kira-kira begitulah. Oke. Kalau catatanmu sendiri gimana, Vi? Kan IPC sudah terlibat sejak periode yang lalu sebetulnya ya, untuk yang OPI ini. Ada progres nggak dari yang kemarin sampai yang sekarang? Iya, kalau dari sisi NAP sih ada progres. Tapi kalau dari sisi transparansi sebetulnya kami banyak menemukan evaluasi. Misalnya hal-hal yang dulu, misalnya kayak catatan rapat itu cepat. Jadi hari ini rapat, besok sudah ada dokumennya. Paling nggak lapsing ya? Lapsing. Laporan Ya, singkat. laporan singkat. Meskipun itu isinya juga paling nggak itu memberikan informasi ya, minimal kepada publik. Tapi sekarang itu udah agak menurun, saya melihat seperti itu. Oke. Nah, soal sebetulnya Open Parliament itu kan salah satunya untuk memecah persepsi bahwa parlemen yang terkini atau parlemen 4.0 gitu ya, gitu. Parlemen 4.0 itu kan semuanya harus digital. Ya benar harus digital, tapi ada sesuatu yang di baliknya yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi bagaimana membangun relasi dengan konstituen yang lebih baik, membangun pertanggungjawaban yang lebih baik, mekanisme itu kan perlu disediakan. Artinya digital itu sebenarnya kan percepatan aja kan? Iya, digitalisasi itu percepatan. Ya? Oke. Ya, saya misalnya tadi disampaikan Pak Johan bahwa sulit DPR untuk mengatasnamakan lembaga. Tapi bagi publik itu penting menurut saya. Misalnya kita sudah menyelesaikan undang-undang misalnya Cipta Kerja, undang-undang ini isinya ini, dinamika yang terjadi fraksi A, fraksi B, fraksi C itu berbeda pendapat di isu A, isu B. Nah itu sepanjang saya memantau parlemen itu jarang sekali terjadi pimpinan menyampaikan itu. Ini ilmunya Mas Johan sebagai jubir jadi sangat berguna. Iya, sangat bermanfaat Mas. Apalagi kalau waktu itu ada beberapa inisiatif yang menurut saya perlu diapresiasi juga sih. Misalnya kayak Komisi 7 itu sempat membuat kronologi pembahasan. Nah itu kan salah satu pembahasan RUU Minerba. Itu kan salah satu RUU yang dikomplain oleh publik. Nah itu jelas tuh. Itu inisiatif komisi. Inisiatif komisi. Nah kayak gitu-gitu kan perlu diangkat tuh supaya paling enggak itu jadi bahan rujukan awal gitu ya ketika suku-suku jadi SOP ya. Jadi SOP, jadi dokumen resmi bisa dibawa ke MK untuk bukti-bukti segala macam gitu. Oke. Nah tapi kalau ngomongin progres secara praktek kelembagaan, komitmen, dukungan dari parlemen sendiri gimana terhadap inisiatif OPI? Ya kalau untuk sekarang sih beberapa kebijakan kelembagaan DPR itu saling support sih sama Open Parliament. Misalnya sekarang itu kan sudah diterbitkan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, RITIK. Kemudian ada gagasan e-parlemen, meskipun itu masih, kalau saya lihat masih belum matang ya. Tapi paling nggak gagasan-gagasan itu sinkron sama Open Parliament gitu ya. Jadi kalau Open Parliament ini bagaimana menyambungkan dinamika di internal DPR ke publik secara lebih luas. Nah sementara inisiatif internal ini untuk memperkuat transparansi dan keterbukaannya sih. Kalau saya melihatnya begitu. Kolaborasi gitu. Siap. Ya mudah-mudahan nih berkelanjutan terus ya. Karena saya kira salah satu tantangannya kan pergantian pengambil kebijakan yang mana adalah anggota gitu ya. Yang itu memastikan agar apa yang sudah rumuskan menjadi inisiatif periode tertentu kemudian dilanjutkan di periode berikutnya ya.
mungkin yang bisa dilakukan ada SOP kelembagaan tadi Oke. yang sampaikan. Nah, apa kalau ini itu harusnya seperti apa gitu ya, di dalam proses melaksanakan tugas gitu. Jadi DPR ini punya SOP. Sebenarnya peraturannya sih sudah ada ya, tapi tidak menyangkut soal bagaimana mengkomunikasikan itu ke publik ya. Kalau dibuat SOP mungkin bisa membantu ya apa yang. Tapi kalau kita bicara itu tadi mewakili lembaga DPR, mensuarakan satu suara lembaga DPR ya, itu sulit menurut saya. Karena masing-masing fraksi anggota DPR, janganlah fraksi, anggota DPR saja itu punya hak sendiri, Pak. Dia bisa menjelaskan kepada publik. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang tidak sama sikapnya dengan fraksi kan pernah kita temui juga begitu kepada publik pada satu isu tertentu gitu ya. Sehingga tidak bisa misalnya Anda mengatasnamakan lembaga DPR melalui Open Parliament Indonesia ini, anggota Open Parliament Indonesia ini menjelaskan kepada publik mengenai satu isu, di mana isu itu terkait dengan perdebatan antar fraksi juga. Sulit ini karena Open Parliament itu anggotanya semua fraksi ada. Di sisi yang lain, ketika satu isu dia bisa bicara juga mewakili fraksi. Karena memang kan setara ya. Sama, menurut saya sama. Ini yang saya pahami sama. Tapi ada juga yang menganggap bahwa kalau pimpinan itu pimpinan komisi lebih berkuasa. Menurut saya tidak sama. Kita itu anggota DPR punya sama. Pimpinan komisi itu kan mengatur alur rapat gitu-gitu. Tidak bisa menghentikan suaranya anggota DPR sama gitu. Jadi Open Parliament ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Digitalisasi legislasi tadi misalnya raw materialnya sudah ini. Saya kira ada kemajuan ya. Ada kemarin saya 2-3 kali mengikuti rapat Open Parliament ini, banyak yang sudah dilakukan sebenarnya untuk dalam kaitan dengan cakupan isu-isu yang tentu perlu komitmen tadi. Komitmen itu ada bahwa opini penting gitu. Dan saya kira juga dorongan ya Mas dari publik ya supaya ini terus berjalan dan diingatkan juga bahwa ini pekerjaan mulia yang harus terus diupayakan gitu. Bukan begitu, Bi? Bagus loh ini sebenarnya cakupan ininya itu ada inovasi, akuntabilitas. Pokoknya yang inilah, yang suara-suara malaikatnya itu ada di sini. Tugas mulia. Dan yang anggota Open Parliament ini kan dia tidak mengkhususkan diri pada ini. Iya, tugas pokok yang lain. Itu ada kayak saya misalnya, saya Komisi 3 juga. Ada juga yang komisi berapa gitu ya. Dan dia harus kelengkapan yang lain. Kelengkapan dewan yang lain gitu. Nggak mungkin di ini juga. Makanya itu kalau mau ini lembaga Pak, lembaga yang serius OPI ini tentu dengan dukungan infrastruktur apakah itu ketersediaan sumber daya manusianya, apakah itu dari sisi anggarannya, apakah itu dari sisi kewenangannya gitu Pak. Oke, kalau misalnya OPI saya belum baca detailnya ya. OPI ini ada surat keputusan pembentukannya sih sebenarnya, keputusan pembentukan tim ya. Tapi tugas dan wewenangnya itu sebenarnya juga ada. Tapi kalau ini lebih lebih diberdayakan gitu kan. Istilahnya kayak Banggar gitu ya. Banggar itu kan rohnya DPR itu kan. Untuk anggaran ya. Badan legislasi misalnya itu kan ini keren gitu ya, bukan keren. Bapak
Lebih jelas lah ya Mas. powerful lah, Iya. powerful. Ketimbang Apa? sekedar tim gitu maksudnya. Nah, OPI kalau dibikin soal badan misalnya gitu ya, yang Oke, oke. sama, Pansus atau apa gitu Pak? itu bisa membentuk SOP misalnya yang berlaku untuk, sekali lagi saya kan baru ya, saya nggak tahu apakah sudah ada, tapi dalam pembicaraan di rapat-rapat OPI belum ada Yang menyuarakan. SOP gitu ya, SOP yang berlaku. Ada SOP yang berlaku, misalnya orang masuk ke DPR, gedung DPR itu ada ya. Itu di OPI kemarin dijelasin. Misalnya tamu itu harus seperti apa gitu. Tapi kan lebih besar dari itu. Misalnya membahas undang-undang itu gitu ya. Itu siapa yang punya, misalnya setelah ini harus dijelaskan oleh siapa gitu ya. Saya kira itu belum ada. Udah ada belum? Belum ada Pak. Belum ada. Memang selama ini yang jadi tantangan itu ya Pi ya. Iya, Lintas kewenangan dan lintas produsen dokumen dan informasi. Ya. Sampai ke produk akhir yang harus disampaikan ke publik itu kan seringkali kalau kita diskusi beberapa kali itu kan memang ada bottleneck gitu loh Mas di beberapa tempat. Tapi saya kira idenya Mas Johan menarik nih Mas. Tapi untuk direspon, jangan-jangan ini peluang juga bagi kita untuk melakukan kajian lebih serius. Seluruh inisiatif reformasi kelembagaan di parlemen, termasuk di OPI ini kemudian bisa didorong menjadi satu Pansus sendiri gitu ya. iya, entah nanti bentuknya pansus, entah bentuknya alat kelengkapan baru gitu kan, yang memang menggawangi khusus arah reformasi kelembagaan parlemen. Kan sebenarnya menarik. Dan itu mungkin bisa kita dorong sama-sama di MD3 ya. Visinya di Iya, MD3. betul. Cakupan isu ini benar-benar bisa diimplementasikan meskipun nggak semua ya. Iya. Tapi yang ini aja, yang ada kaitannya sama tugasnya DPR, ya, legislasi, pengawasan maupun budgeting misalnya. Iya. Itu OPI, tim OPI ini diberi kewenangan untuk menyusun ya misalnya SOP kaitan dengan yang tadi disampaikan. Atau itu mungkin bisa dari IBC lah, mungkin bisa memberikan saran. Siapa? Nanti ke pimpinan DPR ya. Biar ini tidak sekedar tim saja. Rapatnya pun juga kalau ada bentrok dengan rapat yang lain komisi itu pasti kalah ya. Rapat OPI itu karena tugas tambahan. Nah iya, bukan tugas utama. Nah ini kan perlu komitmen. Komitmen ini kan tidak bisa dari 1-2 anggota DPR, tapi juga pimpinan DPR, kemudian juga apakah pemerintah juga mengendalikan, itu perlu anggaran kan. Nah, kalau kita bicara anggaran kan pemerintah setuju nggak dari sisi support anggaran ya. Oke, perjalanan masih panjang. Iya. Kayaknya nanti perlu dibuat badan reformasi parlemen atau apa itu gitu. menarik Ya. Nanti bisa dikaji ya. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Johan, Raffi. Ya, meskipun ini tugas mulia dan keniscayaan ya bagi parlemen untuk merespon dinamika di publik, tapi ya secara realistis memang harus kita Jalan masih panjang ya. perjalanan masih panjang. Harus tetap memelihara semangat. Oke, sekali lagi terima kasih.